Baik, Shalom, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok satu akan menjelaskan mengenai fluida dinamis hukum Bernoulli. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yobi Ngayo dengan NIM 224 213 127 dan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Alan Julian dengan NIM 224 21 30 21. Perkenalkan, nama saya Welky dengan NIM 224 213 003. Ya, baik, perkenalkan nama saya Jimmy Tampang dengan NIM 221 213 072. Adapun pokok pembahasan kami pada sore hari ini, yaitu yang pertama, fluida dinamis, yang kedua, hukum Bernoulli, yang ketiga, penerapan dalam bidang teknik sipil, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Kepada teman saya persilakan. Kali ini kita akan membahas fluida dinamis. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Secara sederhana, fluida merupakan zat yang tidak memiliki bentuk tetap dan akan selalu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Zat yang termasuk dalam kategori fluida adalah zat cair seperti minyak, air, dan lain-lain. Zat cair memiliki volume yang tetap tetapi dapat mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, gas. Contohnya udara, O2, dan nitrogen. Gas tidak memiliki volume yang tetap dan akan mengisi seluruh ruang wadahnya. Fluida dinamis merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari fluida atau cairan maupun gas saat berada dalam kondisi bergerak atau mengalir. Ciri-ciri antaranya, yang pertama, incompressible atau tidak termampatkan. Massa jenis fluida tidak berubah meskipun ditekan atau volumenya konstan. Yang kedua, non-viscous atau tanpa gesekan. Dianggap tidak memiliki kekentalan sehingga tidak ada gesekan antara lapisan fluida maupun dengan dinding pipa. Yang ketiga, aliran tuna atau steady. Kecepatan fluida di suatu titik tertentu selalu konstan terhadap waktu. Baik, kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan salah satu pilar utama dalam mekanika fluida yang menjelaskan hubungan antara kecepatan, tekanan dalam aliran fluida. Sesuai dengan namanya, hukum ini ditemukan oleh Daniel Bernoulli. Ia mempublikasikan karyanya yaitu Hydrodynamica pada tahun 1738. Dalam buku ini, ia meletakkan dasar bagi studi modern tentang fluida dengan menerapkan prinsip kekentalan energi ke dalam aliran fluida. Bernoulli menyadari bahwa ketika cairan mengalir melalui pipa yang menyempit, kecepatannya meningkat sementara dan tekanannya justru mengalami penurunan. Maka bunyi dari hukum Bernoulli adalah, pada aliran fluida yang mampat dan tanpa gesekan, peningkatan kecepatan pada aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan atau penurunan energi potensial fluida tersebut secara bersamaan. Baik, yang berikutnya hukum Bernoulli. Untuk lebih sederhananya, yang pertama, tekanan tinggi sama dengan tekanan rendah. Jika fluida mengalir sangat cepat di suatu titik, maka tekanan di titik tersebut akan kecil. Yang kedua, kecepatan rendah sama dengan tekanan tinggi. Jika fluida mengalir lambat, maka tekanannya akan besar. Persamaan hukum Bernoulli secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P ditambah rho GH ditambah 1/2 PV pangkat 2 sama dengan konstan. Keterangan dari rumus di atas yaitu P merupakan tekanan fluida yang memiliki satuan Pascal,
Rho merupakan massa jenis dari fluida yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. V sama dengan merupakan kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon. G merupakan percepatan dari gravitasi yang memiliki satuan 9,8 meter per sekon. Dan H merupakan ketinggian yang memiliki satuan meter. Kita masuk dalam penerapan dalam sipil. Desain bendungan dan saluran air spillway. Pada bendungan digunakan merancang saluran deliver spillway. Kecepatan aliran dan air turun dari ketinggian bendungan energi potensial tinggi. Kecepatannya meningkat drastis. Energi kinetik tinggi. Beda energi. Kita di dasar saluran agar tidak terjadi kerusakan atau pada struktur beton akibat kecepatan aliran yang terlalu tinggi. Ada debit, meter, dan tabung tiga. Dalam pemantauan aliran sungai Tim sipil menggunakan perangkat berbasis yaitu meter yang kuatkan penyempitan juga untuk laju aliran menggunakan kecepatan aliran air vari besar atau sederhana dengan membandingkan tekanan dan tekanan stagnasi. Drainase kota dan analisis air tanah. Untuk ini juga diterapkan dalam modelan aliran air tanah untuk menentukan stabilitas tanah di bawah dinasti bangunan. Kecepatan aliran air tanah di bawah misalnya akibat dekatnya tekanan air akan yang bisa mempengaruhi daya tanah tersebut. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal. Di mana tersedia satu soal, saya akan membacakan soalnya. Air mengalir sepanjang pipa horizontal dengan luas penampang 40 cm kuadrat dan kelajuan fluida sama dengan 2 meter per sekon. Fluida tersebut mengalir menuju pipa yang memiliki luas penampang lebih kecil, yaitu sebesar 20 cm pangkat 2. Jika tekanan di bagian pipa yang memiliki diameter besar sebesar 5 dikali 104 Pascal, maka berapa tekanan yang dihasilkan dari pipa dengan diameter kecil? Nah, diketahui dalam soal, yaitu luas penampang yang pertama, yaitu 40 cm kuadrat. Kita ubah ke meter kuadrat, maka 40 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian di sini nolnya bisa kita hilangkan, dan akan menghasilkan 4 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Kemudian V1-nya diketahui di dalam soal, yaitu 2 meter per sekon. Kemudian luas penampang yang kedua yaitu 20 cm kuadrat atau sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian di sini kita juga menghilangkan nolnya, maka dihasilkan 2 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Kemudian dalam soal juga diketahui yaitu P1 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 Pascal. Nah, di sini kita akan mencari P2-nya. Maka kita ketahui persamaan Bernoulli yaitu P1 ditambah 1/2 rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian di sini kita bisa menyederhanakan persamaannya, di mana P1 di mana P2 kita pindahkan ke ruas kiri, maka didapatkan hasil penyederhanaan persamaannya menjadi P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 rho dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat.
ditambah rho GH dalam kurung H2 dikurang H1. Nah, pada soal belum diketahui nilai Q1 dan Q2. Maka terlebih dahulu, saya ulangi, di dalam soal tidak diketahui nilai V2-nya. Untuk mencari nilai V2, kita menggunakan hukum personalitas, di mana Q1 sama dengan Q2, atau sama saja jika kita tuliskan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di dalam soal kita ketahui A1-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 3, kemudian V1-nya sama dengan 2 meter per sekon. Untuk A2-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian kita bisa hilangkan 10 pangkat minus 3 di ruas kiri dan 10 pangkat minus 3 di ruas kanan. Begitupun dengan 2 di ruas kiri dan 2 di ruas kanan. Maka kita peroleh V2-nya sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian semua nilai yang sudah diketahui, kita substitusi ke dalam persamaan yang telah kita sederhanakan. Maka kita peroleh 5 dikali 10 pangkat 4 dikurang P2 sama dengan 1/2 dikali dengan 1000 dalam kurung 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 0. Nah, dapat kita lihat di sini di mana H2 dan H1-nya sama dengan 0. Di soal diketahui bahwa pipanya berbentuk horizontal, yaitu mendatar. Maka ketinggiannya yaitu H1 sama dengan H2. Dan jika kedua persamaan tersebut kita kurangkan, maka akan menghasilkan 0. Kemudian kita lanjutkan. 5 dikali 10 pangkat 4 dikurang P2 sama dengan 500 yang kita dapatkan dari 1/2 dikalikan dengan 1000. Kemudian 16 dikurang 4 dari 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Kemudian akan menghasilkan 5 dikali 10 pangkat 4 dikurang P2 sama dengan 500 dikali 12. Akan menghasilkan di sini 5 kali 10 pangkat 4 kita ubah menjadi 50.000. Kemudian dikurangkan dengan P2 sama dengan 6.000. Nah, kemudian kita pindahkan 6.000 ke ruas kiri. Karena di sini 6.000-nya bertanda positif, kita pindahkan ke ruas kiri, maka akan menjadi negatif. Maka 50.000 dikurangi 600 akan menghasilkan 44.000 Pascal. Atau jika kita konversi ke kilopascal, maka akan menghasilkan 44 kilopascal. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Apa? Betul.